Shalom Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nicholas Aprizal Maha dari kelas 1C jurusan Teologi dengan NIM 20011891. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya yang dimana nomor 1, dalam memahami perjanjian baru khususnya surat-surat Paulus, maka kita tidak bisa memahaminya dengan baik tanpa mengenal Paulus. Coba saudara jelaskan pokok-pokok pikiran Paulus. Di sini saya menjawab, dalam perjanjian baru ada 13 surat yang dikaitkan dengan nama Paulus, di mana yang paling jelas membawa ciri-ciri Paulus adalah surat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Di mana dalam pokok-pokok pikiran Paulus kita perlu memperhatikan sebuah isi surat itu, dan di mana surat Roma adalah salah satu surat yang berisi pokok pikiran teologi Paulus yang disajikan secara paling sistematis, sedangkan surat yang lain tidak begitu sistematis. Nomor 2, surat-surat Paulus menurut William Maxson terdiri dari surat Paulus yang pertama dan kedua kepada jemaat di Tesalonika, Galatia, Filipi, dan Filemon, 1 dan 2 Korintus, dan Roma. Coba saudara jelaskan pemahaman saudara atas kitab Roma. Di sini pemahaman saya tentang kitab Roma. Surat Paulus dalam kitab Roma ditulis untuk mempersiapkan mereka terhadap kunjungannya kepada mereka. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertiannya tentang agama Kristen dan tuntunan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen. Nomor 3, surat-surat pesadé Paulus menurut William Maxson terdiri dari Kolose, Efesus, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Ibrani. Coba saudara jelaskan pemahaman tentang kitab Ibrani. Di sini pemahaman saya tentang kitab Ibrani sebenarnya tidak memuat nama penulis, tetapi secara tradisional dianggap bagian tulisan Paulus. Bapak Gereja Origenes dan Alexandria menolak anggapan ini, melainkan menduga bahwa surat ini ditulis oleh orang lain meskipun isinya semua memuat ajaran asli Paulus. Nomor 4, dalam surat Paulus kita juga mempelajari tentang surat-surat AM Gerejawi. Coba saudara jelaskan pemahaman tentang surat AM Gerejawi dan apa alasannya sehingga surat-surat itu disebut sebagai surat-surat AM. Surat AM Gerejawi umumnya disebut sebagai surat-surat Katolik, berbeda dengan surat Paulus dan pesadé Paulus, dikarenakan surat ini dibuat para penerima yang diselamatkan, melainkan yang mengembangkan nama si pengarang atau orang yang dianggap pengarangnya atau orang yang dianggap, yaitu Yakobus, 1 Petrus, Yudas, 2 Petrus, 1, 2, dan 3 Yohanes. Surat-surat gereja ini semuanya ditulis lebih kemudian daripada surat lain dalam perjanjian baru, khususnya dari surat Paulus. Dengan demikian orang tersebut dapat melihat bagaimana surat khusus menyampaikan surat umum epistel atau AM. Nomor 5, surat-surat AM Gerejawi menurut William Maxson terdiri dari kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, dan Yudas. Coba saudara jelaskan pemahaman tentang kitab 2 Petrus. Di sini pemahaman saya tentang kitab 2 Petrus bahwa surat ini lebih merupakan sebuah manifesto daripada sebuah surat. Dalam pembukaan disebut bahwa Simon Petrus sebagai pengarang dan penerima surat ini ialah mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Namun demikian, surat 2 Petrus ini merupakan jenis pseudominus, di mana bukanlah Petrus pengarangnya, namun pesannya adalah benar darinya. Demikian hasil dari jawaban UTS saya, Pak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Shalom.